Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada mahasiswa semuanya. Baiklah, kita akan masuk kepada pertemuan yang kedua dalam mata kuliah ekonomi kelembagaan. Di mana pertemuan yang kedua ini akan kita bahas adalah yang pertama itu adalah perkembangan ilmu kelembagaan. Yang kedua, institusi sebagai struktur. Selanjutnya, institusi sebagai pelaku ekonomi, dan OIE, NIE, dan comparison of NIE dan OIE, dan nantinya terakhir kita akan melakukan diskusi. Baiklah, institusi itu adalah sebuah main rule of the game atau prosedur yang mengatur bagaimana masyarakat berinteraksi, organisasi berperan mengimplementasikan aturan main untuk mencapai keseimbangan. Nah, jadi kalau kita berbicara aturan, nah aturan itu terbagi dua. Yang pertama adalah aturan formal dan yang kedua aturan informal. Nah, jadi aturan ini digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi ekonomi dalam memberi insentif. Nah, jadi perkembangan kelembagaan itu ada tahap awal dan ada tahap saat ini. Kalau kita berbicara mengenai dalam tahap awal, berarti itu perkembangannya itu berasal dari kajian sosiologi, antropologi, atau norma, di mana tingkah laku dan adat istiadat. Sedangkan kalau kajian politik itu adalah sebuah tindakan kolektif. Nah, kalau kajian psikologi itu adalah sebuah perilaku. Nah, sedangkan kalau ilmu biologi dan ekologi itu adalah sistem dari lingkungan. Nah, sedangkan kalau perkembangan ilmu kelembagaan untuk saat ini adalah dalam sisi ekonomi, di mana yang dilihat adalah bagaimana cost-nya itu turun atau biaya transaksi atau property right, asymmetric information, dan perilaku oportunistik dan tindakan kolektif. Nah, kalau kita berbicara mengenai institusi sebagai struktur, apa saja sih? Eh, yang pertama adalah interaksi terus-menerus. Yang kedua adalah aturan main formal dan informal. Selanjutnya adalah persaingan, di mana persaingan itu terdapat di sana itu adalah peluang dan pilihan. Dan terakhir adalah sistem intensif dan persepsi pelaku ekonomi. Nah, agensi sebagai pelaku ekonomi, di mana pelaku atau aktor ekonomi itu bisa berupa individu, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Sedangkan agensi sebagai pelaku ekonomi itu memiliki kebebasan atau bertindak. Nah, di sini dia bebas untuk mengambil keputusan di mana dia bisa memilih strategi harga, inovasi, atau dengan investasi. Namun, kebebasan ini tidak mutlak karena dibatasi dan difasilitasi oleh struktur. Sedangkan agensi sebagai pelaku ekonomi itu interaksi dua arah dalam ekonomi kelembagaan, di mana struktur atau institusi membatasi atau memfasilitasi perilaku aktor, misalnya nih regulasi anti monopoli dan membatasi merger besar. Selanjutnya adalah aktor juga bisa mengubah struktur. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan lobby untuk perubahan kebijakan. Selanjutnya adalah inovasi yang memaksa pembaruan aturan dan membentuk asosiasi industri untuk mengubah standar. Nah, kita coba melihat dari program makan siang gratis di Indonesia. Nah, kalau kita menganalisanya, strukturnya adalah program makan siang gratis yang menunjukkan interaksi struktur atau aturan dan anggaran pusat. Sedangkan agensi itu adalah kebebasan aktor dari lokal. Nah, dalam menyesuaikan pelaksanaan ini, kondisi daerah dalam kerangka ekonomi kelembagaan. Sedangkan kalau kita berbicara agensi atau aktor, dan kita tahu tadi bahwa agensi itu adalah kapasitas aktor untuk bertindak bebas dalam batas-batas struktur seperti kalau kita analisa dalam program Pak Prabowo yang terbaru yaitu MBG, di mana di sini Pemda, sekolah, dan penyedia makanan menyesuaikan pelaksanaan sesuai dengan kondisi lokal, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Nah, kalau kita lihat dari ekonomi kelembagaan, itu mempelajari interaksi antara institusi dan agensi. Jadi, seperti MBG ini, di mana aturan formal itu dan norma sosial membentuk pelaksanaan. Sementara aktor daerah memanfaatkan ruang pilihan untuk menyesuaikan program sesuai kondisi lokal. Nah, ini adalah institution matter. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai OIE dan uh, institutional economic, old institutional economic, dan new. Nah, jadi kalau ekonomi kelembagaan atau UIE itu tokoh yang
Tokoh-tokohnya itu adalah yang pertama Veblen, yang kedua Commons, yang ketiga Mitchell dan Ayres. Nah, jadi mengkritik ekonomi klasik di mana di sini mengabaikan peran institusi. Jadi penekanan berlebihan pada rasionalitas pelaku dan konsentrasi pada keseimbangan dan penolakan terhadap preferensi. Sedangkan kalau kita berbicara tentang NIE, berarti tokohnya itu adalah North, Coase, dan Williamson. Jadi modifikasi dan memperluas teori ekonomi klasik. Selanjutnya adalah mematahkan superioritas mekanisme pasar dan fondasi teoritis studi pembangunan. Nah, ini adalah perbedaan dari OIE dan NIE. Baiklah, mungkin itu ya untuk pertemuan dua pembahasan kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.